Zaman dahulu, di wilayah Kabupaten Landak saat ini, dikisahkan hidup sepasang suami istri, yaitu Kaleber dan Anteber. Dari perkawinan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ria Jambi. Ria Jambi setelah dewasa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngantan Barangan. Tidak disebutkan jelas dari mana asal-muasalnya. Namun diceritakan, Ngantan Barangan berasal dari salah satu gunung di wilayah Sambas. Dari perkawinan Ria Jambi dan Ngantan Barangan, terlahir 5 orang anak yang mereka beri nama Ria Tanu, Ria Kano, Ria Rinding, dan Ria Jane. Singkat cerita, Ria Jambi dan Ngantan Barangan berpisah. Namun tidak disebutkan alur perpisahan tersebut, sehingga sewaktu-waktu datanglah seorang anak laki-laki di kampung tempat tinggal Ria Jambi. Kampung tersebut adalah Kampung Jering. Saat ini kampung tersebut masuk di wilayah administrasi Desa Baga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Indonesia. Dalam kisah, anak laki-laki tersebut mengaku bahwa beliau adalah Sinir dan anak dari Ngantan Barangan dan Bujang Nyangko, sehingga Ria Jambi menganggap anak itu adalah anaknya karena anak tersebut lahir dari rahim mantan istrinya. Saudara Ria Sinir bukanlah manusia biasa. Ia mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki seperti manusia biasa. Dan berikut ini 6 kisah heroik Ria Sinir. 1. Gasing Keramat. Dalam permainan gasing, Ria Sinir tidak pernah kalah. Seluruh gasing lawannya hancur. Bahkan gasing tersebut berefek pada tempayan beras penduduk kampung. Tempayan-tempayan tersebut terpecah belah akibat getaran dari gasing Ria Sinir. Padahal layaknya penyimpanan tempayan pasti di dalam bilik rumah dan sudah pasti jauh dari lokasi permainan. Entah bagaimana imbas gasing dari Ria Sinir mampu melakukannya. Hal tersebut ia lakukan pertama kali datang di Kampung Jering, sehingga warga mulai tidak senang. Saat itulah Ria Jambi memanggil dan menganggap seperti anak kandungnya dan memberinya gelar Ria, sehingga ia bernama Ria Sinir. 2. Pohon Keramat. Pada masa Ria Sinir, para suku Dayak masih melakukan tradisi ngayau, sehingga dikisahkan di suatu wilayah diserang oleh kerajaan lain yang menewaskan seorang tokoh, yaitu Patih Gumantar. Wilayah tinggal Ria Sinir waktu itu juga dipimpin seorang raja, yaitu Raja Pulang Pali, dan tokoh yang gugur dalam penyerangan tersebut adalah mertua dari Raja Pulang Pali. Kepala Patih Gumantar dibawa oleh si penyerang karena kepala kayau pada masyarakat suku Dayak zaman itu dipercaya mempunyai khasiat, salah satunya untuk kemakmuran. Apalagi yang dikayau adalah seorang tokoh, sehingga mengayau jadi kebanggaan. Hal tersebut memaksa Raja Pulang Pali untuk merebut kembali kepala Patih Gumantar. Selain itu juga, atas permintaan istrinya Putri Salimpan, dikisahkan kerajaan yang membawa kepala Patih Gumantar tersebut adalah Kerajaan Biaju. Dan untuk menjangkau kerajaan tersebut harus menggunakan jong atau kapal kayu. Jong yang kuat layaknya kendaraan tempur dan pasukan yang kuat pula, sehingga bahan yang digunakan untuk membuat jong atau kapal kayu mesti dengan bahan kayu pilihan. Singkatnya, raja memerintahkan untuk menebang salah satu pohon. Pohon tersebut adalah pohon Malibo. Pohon tersebut pun ditebang dan hal aneh terjadi. Pohon yang semula hampir tumbang bisa utuh kembali setiap kali para penebang meninggalkan kayu. Keesokan harinya kayu tersebut utuh kembali. Melihat kejadian yang tak masuk akal tersebut, akhirnya melalui penasehatnya, raja memerintahkan untuk memanggil orang yang mampu menumbangkan kayu tersebut. Tanpa berlama-lama, penasehat memanggil Ria Sinir. Karena nama Ria Sinir mulai dikenal pada masa itu, sehingga Ria Sinir menghadap Raja Pulang Pali. Ketika semua syarat dilakukan, tak begitu lama kayu pun berhasil ditumbangkan oleh Ria Sinir. Berkat kemampuannya, kayu angker tersebut tumbang layaknya kayu biasa. Hal tersebut membuat yang menyaksikannya terkagum-kagum. 4. 7 wanita hamil dan 7 telur ayam. Raja Pulang Pali kembali memanggil Ria Sinir, namun pemuda itu memiliki beberapa syarat.
raja harus menyediakan 7 orang perempuan yang sedang mengandung anak sulung, yang usia kandungannya sudah tua, serta 7 butir telur ayam dari induk yang baru pertama kali bertelur. Demi permaisuri, raja menuruti perintah Ria Sinir yang aneh dan lumayan sulit dipenuhi. Ketujuh perempuan hamil dan telur ayam itu berbaring sejajar di atas tanah yang akan dilewati jong atau kapal kayu. Raja sempat khawatir karena takut nyawa ketujuh perempuan itu terenggut. Tapi dengan ajaib, jong meluncur melewati 7 perempuan hamil tanpa melukai mereka dan melewati telur ayam tanpa memekakannya. 7 perempuan itu malah merasa lebih bugar setelah kejadian, dan 7 butir telur diramkan kembali pada induknya, lalu lahir 7 ekor ayam jantan yang pandai berkokok. Merebut kepala kayu. Setelah beberapa kali melihat kemampuan Ria Sinir, akhirnya raja memutuskan untuk mengutus Ria Sinir mengambil kembali kepala kayu Patih Gumantar. Raja sangat yakin bahwa kepala tersebut bisa diambil kembali oleh Ria Sinir, dan raja pun tidak segan-segan menjanjikan imbalan kepada Ria Sinir jika Ria Sinir berhasil merebut kembali kepala kayu Patih Gumantar. Maka raja akan memberikan salah satu istrinya kepada Ria Sinir. Ria Sinir pun menyanggupi perintah raja. Namun sebelum berangkat, Ria Sinir meminta bekal kepada raja, yaitu sekantung uang serta lempengan emas dan perak. Sampai pada kerajaan Biaju, Ria Sinir tidak langsung menyerang kerajaan tersebut. Ria Sinir menerawang kerajaan tersebut dengan kemampuannya, dan ia menemukan posisi kepala kayu tersebut yang disimpan pada sebuah tajau tarus dan dijaga ketat. Ria Sinir tidak menyerang karena mungkin akan menimbulkan banyak korban berjatuhan, sehingga ia menunggu pada malam hari. Ria Sinir menggunakan kecerdikannya. Saat malam hari, Ria Sinir dan pengikutnya menaburkan uang dan lempengan emas, logam dan perak pada sekitaran sungai, dan di lokasi tersebut rupanya dipenuhi pohon berakun. Siasat Ria Sinir berjalan baik. Keesokan paginya, beberapa yang pergi ke sungai dikejutkan dengan uang yang berserakan. Orang-orang tersebut mengabarkan pada yang lain, sehingga semua menuju sungai dan menebangi pohon beracun tersebut. Demi mengambil keping emas, pohon yang ditebangi itu pun berjatuhan ke sungai, hingga menyebabkan ikan-ikan keracunan dan mengambang di permukaan. Warga semakin heboh dan larut memungguti lempengan emas dan ikan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Ria Sinir untuk masuk ke tempat penyimpanan kepala Patih Gumantar. Setelah itu Ria Sinir bergegas meninggalkan kerajaan Biaju. Hanya dengan keserdikannya Ria Sinir berhasil menjalankan misinya. 5. Membuat kunang-kunang. Setelah misi membawa kepala Patih Gumantar, kisah Ria Sinir belum berakhir. Saatnya Ria Sinir menerima hadiah yang dijanjikan oleh raja, yang salah satu istrinya atau permaisuri raja akan diberikan kepada Ria Sinir. Jauh sebelumnya rupanya, Ria Sinir pernah bertemu dengan salah satu permaisuri raja, yang tak lain adalah Putri Salimpan. Saat itu tanpa sengaja mereka bertemu ketika Ria Sinir sedang berburu burung. Namun sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu kembali dan tidak pernah mengenal satu sama lain. Hingga Ria Sinir dipanggil raja. Rupanya sejak saat itu, Ria Sinir telah tahu gadis yang ia temui beberapa waktu silam ternyata sudah menjadi permaisuri raja. Pada waktu Ria Sinir akan menentukan pilihannya, firasat raja sudah tidak enak. Raja takut bahwa yang dipilih Ria Sinir adalah Putri Salimpant. Padahal Putri Salimpant adalah permaisuri yang paling ia cintai. Akhirnya raja memerintahkan Putri Salimpant tidak didandani seperti permaisuri lainnya. Bahkan Putri Salimpant diolesi arang dan disembunyikan di tempat terpisah dari permaisuri yang lain. Namun takdir berkata lain. Ria Sinir lagi menggunakan kemampuannya untuk memilih jodohnya, karena ia tak melihat pujaan hatinya yang telah ia dambakan dari pertemuan pertamanya. Akhirnya Ria Sinir mengeluarkan daun sirih dari sakunya. Dari daun sirih tersebut
keluarlah seekor kunang-kunang, dan hingga pada Putri Salimpant, akhirnya raja tidak dapat berkata banyak selain menepati janjinya, dan Ria Sinir pun membawa Putri Salimpant pulang untuk dijadikan istrinya. Sejak saat itu, Putri Salimpant dinamai Putri Dara Hitam. 6. Hilang raib. Di akhir kisah Ria Sinir, tidak ada satupun yang tahu keberadaannya. Diceritakan bahwa pada waktu itu, Ria Sinir menghilang bersama dengan rumahnya. Namun beberapa menjelaskan bahwa bekas tiang rumah Ria Sinir serta anak tangganya masih ditemukan. Lubang tiang tersebut telah dimonumenkan, dan tempat tersebut saat ini menjadi salah satu tempat keramat. Tempat itu dinamai Panyugur Ria Sinir. Ria Sinir adalah orang yang sakti. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Ria Sinir adalah anak Jubata, dan Ria Sinir menjadi salah satu nama atau tokoh sakti suku Dayak.